Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa. Kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersiaran dari Masjid Jami An-Nur Jalan Antara Jati Makmur Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat. Tema yang kita angkat pada siang hari ini pemirsa persis seperti apa yang disampaikan oleh Qori kita tadi. Bagaimana kita bertawakal. Mungkin selama ini kita mempraktekannya atau kita melakukannya. Apa itu tawakal dan juga apa itu takwa. Nah, di kesempatan siang hari ini pemirsa kita akan mendalami lebih dalam lagi makna daripada takwa dan tawakal itu sendiri. Alhamdulillah pemirsa, guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita nanti akan membimbing kita bersama-sama, akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Ada Kiai Haji Haris Hakam dan juga Gus Hayid nanti akan menyampaikan tausiah kepada kita semuanya. Di segmen satu ini pemirsa, Kiai Haji Haris Hakam akan menyampaikan tentang makna takwa. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahhadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil khaudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil Qur'ani was sunnah amma ba'du. Gus Hayid yang berbahagia, Ustadz Sofyan yang berbahagia, Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatiz yang hadir di Masjid An-Nur Pondok Gede Bekasi. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul dalam rangka menyisihkan waktu untuk tafaqquh fiddin, mencari wawasan keagamaan, mengulang kembali yang pernah kita mempelajarinya. Dan pada segmentasi ini saya sesuai dengan arahan dari host kita akan membicarakan apa yang dimaksud dengan takwa. Bapak Ibu hadirin sekalian dan para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada,
takwa itu tidak bisa dirumuskan dengan satu definisi. Jadi kalau kita lihat ada lampu kristal, maka gambaran takwa itu seperti lampu kristal. Lampu bulat bundar terdiri dari kristal itu, itulah gambaran tentang takwa. Orang yang ada di sekelilingnya kalau ditanya apa warna lampu ini, mereka ada yang mengatakan ungu, ada yang bilang warnanya merah, ada yang bilang warnanya hijau. Tergantung dari pantulan warna yang diterima oleh kristal itu. Jadi orang kalau berbicara tentang takwa, membicarakan sesuatu kata tetapi liputannya sangat meliputi banyak hal. Sehingga kita bisa lihat para fuqaha, para ahli hukum syariat itu mendefinisikan takwa itu menurut perspektif ilmunya. Mereka mengatakan takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah, itu namanya takwa. Apakah itu maknanya satu-satunya takwa? Bukan, itu salah satu dimensi, salah satu bagian ketika perintah Allah dilaksanakan, larangannya ditinggalkan, maka dia sudah menjalani thariqat takwa, jalan menjadi orang yang takwa. Ada lagi yang mengartikan bahwa takwa itu adalah hifdzur ra'si wa mawa'a. Orang yang takwa itu orang yang bisa memelihara kepala dan yang di sekitar kepala. Apa yang di sekitar kepala? Orang kalau takwa maka dia akan jaga matanya. Mana yang boleh dilihat, mana yang tidak boleh dilihat. Mana yang boleh didengar, mana yang tidak boleh didengar. Mana yang boleh diucapkan, mana yang tidak boleh diucapkan. Mana yang boleh dicium dan mana yang tidak boleh dicium. Jadi makna takwa begitu sangat meliputi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika perintah takwa ini turun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini jadi wasiat takwa, khotib Jumat wajib menyampaikan ini. Kalau dia khotib Jumat tidak menyampaikan wasiat takwa, khotibnya harus diulang. Nah, ketika turun ayat ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sahabat Nabi itu nggak bisa tidur, gelisah. Tidak doyan makan, tidak minum. Kenapa? Betapa sulitnya mengikuti jalan Allah untuk masuk ke dalam sorga. Apa ukurannya? Haqqa tuqatih. Takwa menurut sebenar-benarnya menurut Allah. Nabi, maka besok mereka datang bersama-sama menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak sanggup menjadi orang yang takwa dalam arti haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima apa yang menjadi aspirasi dari sahabatnya. Benar juga, Ibu, kalau seandainya ibu harus bertakwa menurut ayat ini haqqa tuqatih, ibu nggak bisa masuk surga. Bapak, kalau kita harus bertakwa pengertiannya haqqa tuqatih, jauh api dari panggang, nggak mungkin bisa. Saya tanya nih, ibu punya dosa nggak nih yang hadir di sini? Saya tanyanya punya apa enggak, jawabannya banyak, bagus. Bapak punya dosa enggak? Kalau yang enggak punya, saya mau kasih hadiah mobil. Cuma saya mau lihat mukanya. Semua orang Bapak saudara sekalian kalau tidak dilindungi oleh Allah, termasuk Nabi, kalau tidak maksum pasti jatuh. Bedanya Allah memberikan perlindungan 24 kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebagai kapasitas manusia, potensi untuk melakukan kesalahan ada. Mahallul khata' wan nisyan. Manusia begini ini kecenderungannya seperti itu. Nah, lalu bagaimanakah Allah melihat bahwa masyarakat di zaman itu protes para sahabat, kami tidak sanggup untuk jadi orang takwa dalam pengertian yang sebenar-benarnya takwa, maka turunlah ayat yang lebih meringankan. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian melakukan.
barulah ini yang melegakan hati. Ya Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, dengan ayat inilah yang mentaksis, yang memberikan keringanan rukhsah bagi kita. Bertakwalah, apa ukurannya? Bukan haqqa tuqatih, tapi mastata'tum, semampu kamu bisa melakukan, maka disitulah kita mesti melakukannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, cara pandang ini harus bagus orang yang bertakwa ini. Karena ukurannya bukan nominal, ukurannya bukan kuantitas. Saya kasih contoh. Kalau ada orang menyumbang 10 juta sama orang menyumbang 100.000, lebih besar mana? Pahalanya lebih besar mana? Belum tentu. Ini kalimat mastata'tum. Kalau ada orang nyumbang 10 juta, tetapi hartanya triliunan, maka dia mengeluarkan sedikit sekali. Orang nyumbang 100.000 tapi kerjanya keliling, jual daun pisang keliling setiap hari untuk keluarga hanya lebih 1.000 rupiah. Maka diambil 1.000 rupiah, dikumpulkan sampai 100.000 disodakokan. Orang yang nyumbang 100.000 lebih besar di hadapan Allah ketimbang yang 10 juta. Itu maknanya mastata'tum. Nih Bapak nih yang suka melakukan. Bukan Bapak sini maksudnya, ini yang di Afrika. Begini, kalau pergi pakai sepatu, bekerja pakai sepatu dandan, mau sholat mampir ke masjid, rest area. Sepatunya yang mahal dibuka, kemudian pakai sendal jepit. Ya, pakai sendal jepit. Ternyata keluar dari masjid, sendalnya, sepatunya hilang. Maka sendal yang miring, yang jelek itu dipakainya. Ini harganya 3 juta, ini harganya berapa? Tapi dosanya lebih besar orang ngambil sandal jepit. Karena yang sandal jepit punya orang miskin hanya satu-satunya yang dia punya itu tadi. Ternyata yang ini ringan karena hartanya banyak di rumahnya. Itulah salah satu makna mastata'tum. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan dan juga sama-sama kita dengarkan tausiah dari Kiai Haji Haris Hakam tadi. Betapa kita diingatkan kembali bahwa makna takwa itu sendiri adalah bukan hanya takwa yang sekedarnya, namun ma istata'tum. Semaksimal mungkin seperti tadi digambarkan bagaimana seorang bersedekah dengan 100 juta dibandingkan dengan 10 juta, melihat bagaimana latar belakangnya, Allah mengukur dari situ. Lalu bagaimanakah kita setelah kita bertakwa lalu kita pasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala dan kita bertawakal kepadanya. Insya Allah di segmen kedua kita akan mendalami makna apa itu tawakal yang akan disampaikan oleh Gus Hayit di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku, kami akan kembali usai jeda.